Saya langsung boleh ke Dr. Basuki. Apakah ini memang sebuah kemustahilan akan mewujudkan kemerdekaan Gaza Palestina di tengah banyak faktor yang tadi diutarakan oleh Bung Faisal? Baik, terima kasih. Saya bukan reporter, saya bukan pembawa laporan. Saya memberikan kesaksian saya. Saya dokter bedah ortopedi, bisa menyambung tulang-tulang manusia yang patah. Tapi dengan kehadiran saya di sana, saya bisa menyambung harapan-harapan mereka yang patah. Saya yakin betul Palestina tidak akan hilang dari bumi ini, insya Allah. Saya koreksi sedikit, Prof. Ini betapa rusaknya kebiadaban penjajah itu, tapi saya tidak pernah melihat keburukan sikap orang-orang di Gaza. Gitu. Jadi wajahnya tersenyum, kalimatnya santun, sangat menghormati. Bahkan dalam kondisi mereka itu kesulitan di pengungsian, tanpa listrik, tanpa air, dokter-dokter dan perawat tanpa gaji. Mereka itu segan meminta saya mengerjakan operasi itu segan. Tidak pernah mengeluh warga Gaza? Tidak pernah mengeluh. Dia hanya menawarkan, Anda mau kerjakan, kalau enggak ya saya kerjakan. Saya punya sahabat dokter ahli kulit di sana. Dia cerita, seperti kita juga, ini anak saya, ini rumah saya yang mewah. Anakmu kemana sekarang? Anak saya sudah wafat, sudah syahid. Terus saya bilang, apa yang bisa saya bantu? Saya tidak butuh bantuan Anda. Jadi sebetulnya kami yang belajar pada mereka bagaimana di antara runtuhan puing-puing itu mereka membangun harapan dengan sikap yang mulia, peradaban yang mulia gitu. Bagaimana mungkin mereka itu akan bersikap destruktif gitu. Kalau yang saya datang itu kan orang biasa ya, mohon maaf bukan orang kombatan ya. Itu rumah sakit orang-orang biasa. Di antara mereka juga ada yang merokok. Biasalah kayak ke Indonesia. Tapi kata-katanya tetap santun, tetap mulia, tidak ada yang mengeluh. Dan saya tidak pernah mendengar mereka itu menyalahkan pihak manapun. Itu yang saya heran. Tidak pernah terlihat amarah, balas dendam sekalipun? Tidak, enggak pernah menyalahkan siapapun. Kalau saya pernah ada ayahnya perawat yang wafat ya, saya takziah di kamar jenazah. Ya alhamdulillah, sudah baik, insya Allah mereka akan di tempat surga. Tinggal kami yang di dunia ini yang menikmati sebagai ujian buat kami. Baik, jadi saya mengatakan, Dr. Basuki, saya banyak belajar dari peradaban mereka itu. Oke, Bu Susi sekaligus konklusi boleh? Kalimat dari Bu Susi melihat kebetulan fakta yang mahasiswa terjadi. Ya, saya memberikan pesan. Sekalipun saya katakan ethical humanism itu penting, tapi jangan kita humanis yang akhirnya lupa bahwa capitalism exist. Oke, capitalism itu yang aneh adalah two-state solution dilakukan oleh Bill Clinton 1996. Uangnya dibagi untuk Egypt dan Israel untuk tidak berperang. Jadi uang yang diarahkan ke Israel itu digunakan untuk mengembalikan untuk lobby-lobby AIPAC di Amerika Serikat sehingga politisinya semua membela Israel. Jadi masalahnya apakah Amerika sengaja membagikan uang itu untuk mengindoktrinasi politisinya? Jadi hati-hati ya, karena capitalism is only for profit ya. Oke. Buy low, sell high. Jadi walaupun saya ethically humanist, tapi ethically humanist with rationality. Dalam arti empirical harus benar-benar cocok, kalau tidak Anda dikelabui oleh kapitalis-kapitalis itu. Terima kasih banyak Bu Susi. Bung Slamet. Dalam konsep Israel Raya itu bukan hanya Palestina, tapi targetnya memang Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Jadi kegilaan Israel ini alasannya tentu karena konsep Zionis. Konsep Zionis ini memiliki tujuan negara Yahudi harus seluas-luasnya sampai angkatan bersenjatanya tidak mampu lagi. Yang kedua tentu strategi ekspansionisnya
mempertahankan kekuasaan atas wilayah strategis, misalnya di dataran tinggi Golan yang direbut dari Suriah dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Yang ketiga tentunya penguasaan wilayah Israel ini ingin menguasai wilayah-wilayah yang dianggap sebagai bagian dari tanah bersejarah sesuai dengan keyakinannya. Nah, tentu saja konsep Israel Raya ini tidak didukung juga oleh sebagian penduduk di Israel dan juga di negara-negara Arab. Karena itu kita harus menghentikan kegilaan Zionis Israel yang akan melakukan penjajahan-penjajahan bukan cuma di Palestina, tapi Suriah, Lebanon, dan juga dan Yordania. Pak Kiai. Mayoritas penduduk di Palestina itu adalah Muslim, 93%. Dan mereka tentu adalah menjiwai dari keimanan itu. Maka kita harus berbaik hati dan juga membangun persaudaraan. Apalagi di sana adalah ada Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, ada tahun 1944 adalah mufti pertama yang mengakui kemerdekaan di Indonesia. Maka kami dari Majelis Ulama itu tidak bisa mendukung banyak seperti militer. Tetapi fatwa kami keluarkan tentang bagaimana kita menghambat laju dari penjajahan Israel, termasuk adalah memboikot produk-produk dari Israel itu. Terima kasih Pak Kiai. Singkat boleh satu kalimat Prof. Hikmahanto? Saya berbeda pendapat mungkin dengan Mas Faisal Assegaf soal Palestina sebagai negara khayalan. Karena menurut saya ada dua perspektif. Pertama, saya bisa mengerti kefrustrasian dari Mas Faisal Assegaf terkait dengan isu ini, lalu mengatakan Palestina pasti khayalan. Tetapi kalau saya, karena saya patuh pada Undang-Undang Dasar, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar jelas dikatakan bahwa yang namanya penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Oleh karena itu, kita harus tetap terus berikhtiar bahwa tidak ada lagi penjajahan di muka bumi. Saya, Mas Andro, ingat ada politisi yang kalau melihat masalah, mohon maaf, prostitusi. Dulu ada, sekarang ada, akan datang ada. Satu mengatakan, ya sudah kita legalkan. Kita ambil duitnya, kita ambil manfaatnya. Tapi ada yang mengatakan, saya lahir karena Tuhan menciptakan agar saya bisa menghilangkan itu. Mau sekarang saya tidak berhasil, tapi kita harus upayakan. Terima kasih Maka banyak. oleh karena itu Palestina harus merdeka dan kita harus upayakan. Satu suara Palestina harus merdeka. Terima kasih banyak semua narasumber. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BAS. Selamat malam, saya Andrew Merkuri. Sampai jumpa.